Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sinten Bu asmine? Siti Aminah. Si Aminah. Ada keluhan apa nggih Bu? Ini Bu Hujan, anak saya udah umur 1 tahun tapi belum bisa duduk dan merangkak. Ya. Umurnya 1 tahun belum bisa duduk dan merangkak nggih. Ini Bu, perkenalkan nama saya Dida Lila, saya bertugas pada malam hari ini Bu. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa stimulasi perkembangan dari bayi, balita dan anak prasekolah Bu sebelumnya? belum Bu. Belum nggih Bu? Jadi maksud saya di sini nanti akan memberikan pendidikan kesehatan tentang stimulasi perkembangan pada bayi, balita dan anak prasekolah Bu, yang bertujuan supaya Ibu nanti dapat memahami tentang stimulasi perkembangan pada bayi, balita dan anak prasekolah, dan nantinya Ibu juga dapat melakukannya sendiri di rumah Bu. Apakah Ibu bersedia? Ibu. Bersedia ya Bu? Ibu, di sini kan saya akan menjelaskan tentang simulasi perkembangan ya Bu. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi. Jadi Bu, pengertian dari simulasi sendiri ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar pada anak Bu, supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan tujuannya ini itu agar anak lebih cepat berkembang, karena kan sebelumnya kan dilakukan simulasi, jadi untuk berkembangnya itu lebih cepat Bu, dan nanti dapat juga berfungsi sebagai penguatnya Bu, seperti itu. Selanjutnya ada 4 jenis kegiatan stimulasi Bu pada anak. Yang pertama itu ada simulasi kemampuan gerak halus Bu. Contohnya itu ada menempelkan gambar, dan pada gerakan halus ini itu menggunakan otot-otot kecil Bu. Selanjutnya itu ada simulasi kemampuan gerak kasar, itu contohnya berlari dan melompat. Pada gerakan kasar ini itu menggunakan otot-otot besar Bu. Selanjutnya ada simulasi kemampuan berbicara, bahasa dan kecerdasan, itu contohnya dengan menyebutkan nama Bu. Yang terakhir itu ada simulasi kemampuan bergaul dan mandiri. Sampai di sini jelas Bu? Selanjutnya di Bu. Selanjutnya itu ada prinsip dari simulasi. Yang pertama itu sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang, bermain sambil menikmati kebahagiaan bersama anak Bu. Selanjutnya itu juga dari simulasi ini itu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, serta mencakup 4 bidang kemampuan perkembangan. Jadi dari yang gerakan kasar, halus, bahasa dan bergaul Bu. Dan simulasi ini dimulai dari tahap perkembangan yang telah dicapai anak Bu. Selanjutnya itu beri pujian kepada anak apabila anaknya itu berhasil dalam melakukan stimulasi tersebut. Selanjutnya itu dilakukan tanpa paksaan. Jadi apabila anak itu tidak mau, itu jangan diberi hukuman atau bentakan gitu. Selanjutnya apabila diperlukan alat bantu, itu mencari barang yang sederhana dan mudah didapatkan Bu. Dan yang terakhir itu dibuat suasana itu yang menyenangkan dan bervariasi supaya anaknya itu nanti tidak bosan gitu. Sampai di sini paham Bu untuk prinsipnya. Saya lanjutkan di Bu. Selanjutnya itu ada jadwal dari penilaian perkembangan anak yang sesuai dengan buku IA Bu. Itu ngetes buku IA nggih? Jadi untuk jadwalnya itu yang pertama ada umur 0 sampai 1 bulan. Dan ini itu dilakukan 2 kali nggih Bu. Selanjutnya untuk umur 1 sampai 2 bulan itu tiap 3 bulan. Jadi nantinya dilakukan sampai 4 kali. Yang terakhir itu usia 12 sampai 60 bulan. Dilakukan tiap 6 bulan. Jadi nanti akan dilakukan sampai 8 kali ya Bu. Sampai di sini paham Bu? Selanjutnya ya Bu. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan anak yang berdasarkan menurut buku KIA Bu. Jadi untuk yang umur 0 sampai 1 bulan itu ada menatap ibu, mengeluarkan suara, dan tersenyum Bu. Selanjutnya ada umur 1 sampai 3 bulan. Dan umur 1 sampai 3 bulan itu ada yang mengangkat kepala, tegak tengkurap. Jadi ketika tengkurap itu kepalanya adik itu dapat berdiri tegak Bu. Lalu ada tertawa, adanya bisa tertawa, lalu juga mengamati tangannya sendiri. Selanjutnya ada usia 3 sampai 6 bulan ya Bu. Nah pada usia ini itu bayi sudah, anak ibu sudah bisa menirukan bunyi, meraih benda, dan tengkurap sendiri Bu. Jadi tengkurap itu tanpa bantuan ya Bu. Selanjutnya pada usia 6 sampai 9 bulan. Jadi pada usia ini adik itu sudah bisa duduk sendiri, mengucapkan mama, beba, seperti itu, dan dapat memegang biskuit.
Selanjutnya pada usia 9 sampai 12 bulan itu adik sudah bisa diajak untuk bermain cilik-bah atau cilik-bah ya, lalu dapat berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Jadi adik itu sudah bisa berdiri dan berjalan tetapi masih berpegangan gitu. Selanjutnya pada usia 1 sampai 2 tahun. Jadi pada usia ini tuh adik sudah dapat menunjuk dan menyebutkan nama bagian tubuhnya atau tubuh dari orang lain. Jadi adiknya itu sudah bisa menyebutkan bagian dari tubuh. Lalu ada adiknya juga bisa untuk naik tangga dan mencoret-coret. Jadi apabila anak sudah bisa mencoret-coret itu jangan dimarahin gitu kan, biasanya kan anaknya bisa mencoret-coret kan di dinding gitu kan dimarahin gitu, nanti jangan dimarahin deh, bisa dikasih tahu saja kalau mencoret-coret itu di kertas gitu ibu. Lalu pada usia 2 sampai 3 tahun, jadi pada usia ini tuh adik sudah bisa berdiri satu kaki tanpa berpegangan, lalu dapat makan sendiri dan bicaranya itu sudah dimengerti ibu. Selanjutnya pada usia 3 sampai 5 tahun, dan pada usia ini tuh adik sudah bisa melompat, menggambar dan memakai pakaian sendiri Bu. Jadi apabila sang anak tidak bisa melakukan minimal salah satu saja dari tahapan perkembangan normal yang sesuai usianya itu, dianjurkan untuk segera ke tenaga kesehatan Bu, agar adik nanti dapat mendapatkan pelayanan tentang perkembangannya Bu. Karena apabila anak tidak mampu melakukan kemampuan sesuai kelompok usianya, biarpun itu satu saja, mungkin mengalami gangguan dari perkembangannya Bu. Jadi apabila mengalami gangguan maka bisa dibawa ke pelayanan kesehatan atau puskesmas yang terdekat Bu. Jadi Bu, selanjutnya ada stimulasi yang dilakukan oleh keluarga. Jadi ini tuh stimulasi yang nanti dapat Ibu lakukan di rumah gitu. Jadi yang untuk umur 0 sampai 3 bulan itu ada sering memeluk dan menimang bayi. Jadi Bu nanti bisa seringlah melakukan untuk memeluk dan menimang bayi. Lalu ada gantungkan benda yang berwarna cerah yang dapat bergerak dan bisa dilihat oleh bayi. Jadi kan biasanya kan tempat tidur bayi itu di atasnya kan ada itu ya Bu, apa sih mainan yang dapat berputar itu. Lalu juga ibu juga seringlah untuk menatap mata bayi dan ajak tersenyum seperti itu Bu. Lalu adanya itu juga bisa diajak bicara dan diajak bernyanyi. Lalu bayi juga seringlah didengarkan untuk musik atau suara-suara yang lain Bu. Jadi pada saat usia 3 bulan nanti ibu juga bisa untuk membawa adiknya keluar rumah dan perkenalkan dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada usia 3 sampai 6 bulan. Jadi pada usia ini tuh bayi sering ditelungkupkan. Lalu ada gerakan benda ke kiri dan ke kanan seperti ini ya Bu, di depan mata. Lalu dengarkan bayi berbagai bunyi-bunyian seperti yang tadi ada musik-musik seperti itu Bu. Lalu berikan mainan. Untuk mainan ini tuh yang berukuran besar dan berwarna gitu. Lalu pada usia 6 sampai 12 bulan. Jadi pada usia ini tuh ajarkan bayi untuk duduk. Jadi masalah ibu kan bermain ciluk-bah, memegang makanan biskuit, memegang benda-benda kecil dengan 2 jari. Lalu berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Dengan berpegangan duduk. Lalu juga bicara sesering mungkin, diajak berbicara sering mungkin. Mengucapkan mama baba. Jadi itu sudah bisa mengucapkan mama baba ya Bu. Dan beri mainan yang aman dan yang dapat dipukul Bu, supaya adiknya itu dapat bergerak. Lalu pada usia 1 sampai 2 tahun itu ajarkan berjalan di tangga dan anak itu dapat bergerak bebas tetapi dalam pengawasan. Lalu ajak anak untuk membersihkan meja dan menyapu dan membereskan mainannya sendiri. Lalu diajak bermain dan bermain dengan teman, diajak bernyanyi, dan adik itu dibacakan cerita gitu, dibacakan cerita-cerita. Lalu bimbing anak untuk mematuhi aturan permainan dan biasakan menggunakan bahasa yang santun agar anaknya itu nanti mengikuti juga Bu. Gitu. Selanjutnya pada usia 2 sampai 3 tahun. Jadi pada usia ini tuh ajarkan kepada anak untuk berpakaian sendiri. Lalu dianjurkan untuk makan di piring sendiri untuk adiknya dan diajarkan untuk mencuci tangan. Diajarkan juga untuk BAB dan BAK sendiri. Jadi untuk buang air besar ataupun buang air kecilnya itu untuk dilakukan sendiri gitu. Lalu diajarkan juga untuk menghormati orang tua
Lalu diajarkan juga untuk beribadah dan ajak anak untuk melihat buku bergambar. Dan bacakan juga untuk cerita anak dan bawa anak ke pendidikan anak usia dini, apa yang biasa disebut dengan PAUD, Bu. Jadi pada usia ini tuh adik sudah bisa sekolah di PAUD, Bu. Lalu pada usia 3 sampai 5 tahun itu meminta anak untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan. Jadi misalnya hari ini adiknya udah makan apa aja gitu, ditanyakan dulu. Lalu dengarkan anak ketika berbicara. Jadi ketika anak berbicara itu diharapkan ibunya itu juga mendengarkan ibu. Terus jika anak saat berbicara gagap itu bisa diajari juga untuk bicara secara pelan-pelan, Bu. Selanjutnya juga awasi anak ketika bermain. Ajarkan kepada anak tentang perbedaan jenis kelamin. Jadi perbedaan jenis kelamin ini juga perlu diajarkan, Bu. Dan menjaga alat kelaminnya. Dan biasakan anak untuk berkata jujur, Bu. Dan ucapkan terima kasih dan meminta maaf. Jadi pada anak itu diajarkan untuk berkata jujur, terima kasih dan meminta maaf. Dan ajarkan kepada anak figur ayah itu sebagai contoh bagi anak laki-laki dan figur ibu itu sebagai contoh bagi anak perempuan. Dan kembangkan kreativitas pada si anak dan bergaul seperti itu. Lalu pada usia yang 5 sampai 6 tahun itu ajarkan kepada anak bermain sepeda. Jadi pada usia ini tuh adik sudah bisa diberikan sepeda. Lalu mengenal warna, huruf, dan angka dan benda-benda di sekitarnya, Bu. Lalu ajarkan juga untuk konsep waktu seperti tahun, bulan, hari, dan jam. Dan ajarkan kepada anak untuk melempar dan menangkap bola. Dan yang terakhir itu ajarkan anak atau diajak anaknya untuk membantu melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan bahan makanan seperti itu, Bu. Sampai di sini sudah cukup jelas, Bu. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Buatan ya, Bu? Sudah jelas ya? Baik. Jadi saya ingin mengulang lagi. Tadi untuk jadwal penilaian berdasarkan buku KIA ada berapa nih, Bu? Ya. Baik, benar, ada 3 ya, Bu. Jadi yang pertama pada usia 0 sampai 1 bulan itu 2 kali. Lalu ada 1 sampai 12 bulan itu tiap 3 bulan. Dan yang terakhir itu pada usia 12 sampai 60 bulan itu jadi tiap 6 bulannya. Baik, Bu. Selanjutnya ini nanti akan saya lakukan pendokumentasian dan penilaian dari simulasi si adik ya, Bu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pendidikan kesehatan tentang stimulasi perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah telah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Baik, Bu. Mari, Bu.